Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid. Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita, termasuk meridhoi pertemuan kita yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengajak para jamaah untuk merenung terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Asr. Berkontemplasi sejenak untuk memahami dan berusaha untuk membayangkan, bahkan berimajinasi tentang sesuatu yang dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Asr ini. Di dalam rangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Asr ini, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memang sangat pendek, tetapi kata para ulama mengandung pelajaran yang sangat berharga. Saya selalu mengatakan bahwa di dalam hidup yang singkat ini banyak orang yang terlena dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita tidak tahu usia kita itu berapa, kapan kita akan hidup, dan pada saatnya kapan kita akan dipanggil oleh Allah dengan kematian. Manusia itu tidak ubahnya seperti kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu pula sebagian dari umur manusia di dunia ini. Jika seorang hari ini berusia 17 tahun, maka pada tahun depan, di hari yang sama, ia telah menjadi orang yang berusia 18 tahun. Demikian juga orang-orang tua yang seringkali mengatakan kita ini sedang menunggu kematian. Tetapi menunggu kematian itu bukan berarti kita pasrah untuk tidak melakukan sesuatu. Justru pada saat kita menunggu kematian, kita harus mempersiapkan kematian itu dengan persiapan yang terbaik. Dan disinilah Allah berpesan supaya kita tidak terlena dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur tidak pernah menjadi lebih panjang, bahkan sebaliknya, jatah usia di dunia ini semakin berkurang dengan bertambahnya umur. Dalam kitab tafsirnya, Said Qutb mengatakan, pada surah yang hanya memiliki 3 ayat ini terkandung satu panduan yang menyeluruh tentang kehidupan umat manusia sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Ia meletakkan satu konstitusi Islami dalam kehidupan seorang muslim, tentang hakikat dan tujuan hidupnya yang meliputi kewajiban dan tugas-tugasnya. Satu bukti bahwa surat ini merupakan mukjizat Allah yang tiada seorang pun dapat melakukannya. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya saja Al-Quran itu tidak turun seluruhnya, niscaya satu surah ini cukup menjadi petunjuk manusia, karena di dalamnya terkandung seluruh pesan Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah, surat ini dimulai dengan ayat
yang beredaksi wal asr, demi masa. Para ulama menafsirkan kata al-asr ini dengan beberapa pengertian. Yang pertama, al-asr menurut Ibnu Abbas sangat tepat jika ditafsirkan dengan waktu. Sebab Allah Subhanahu wa taala memang sangat memberikan perhatian kepada perputaran orbit waktu. Banyak orang yang rugi akibat tidak memahami hakikat waktu dengan menghabiskannya secara sia-sia. Yang kedua, kata asar di sini berarti salat asar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah dinyatakan pernah bersabda yang maknanya, jagalah salat-salatmu dan salat asar. Yang ketiga, di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW kita tahu periode kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah periode terbaik sejarah peradaban manusia. Yang keempat, sebagian ulama menafsirkannya sebagai Tuhan pemilik waktu. Sehingga ketika Allah berfirman wal asr, harus difahami sebagai demi Tuhan pemilik peredaran waktu. Ini keragaman tafsir. Allah kemudian menyatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ayat ini, kata para ulama, merupakan jawaban dari sumpah Allah tentang waktu, yang secara bahasa Allah menggunakan dua penegasan sekaligus dalam ayat ini, yaitu kata inna dan huruf lam. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai objek dialog wahyu Allah kepada Rasulnya acap lengah dengan waktu yang dimilikinya, sehingga Allah tegaskan bahwa orang seperti ini akan benar-benar hidup dalam kerugian. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, orang-orang yang telah disoroti adalah kelompok kaum musyrikin Mekah. Mereka itu namanya bermacam-macam. Sebutan di dalam kitab tafsir itu minimal ada beberapa nama yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, As bin Wa'il, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Aswad bin Abdul Ghawud. Mereka itu adalah tokoh-tokoh musyrikin Mekah yang selalu asik bersantai-santai tanpa menyadari perubahan kerut muka di wajahnya. Uban menguasai kepalanya dan kesehatan badannya mulai menurun akibat dimakan usia. Orang seperti ini, kata Abdullah bin Abbas, pasti benar-benar dalam kerugian, sama halnya dengan saudara-saudara kita yang asyik terina-bubukkan oleh setan dan godaan-godaannya yang luar biasa. Lihatlah bagaimana anak-anak muda menghabiskan waktunya di depan TV, di depan kafe, bermain game di PlayStation waktu itu, dan sekarang browsing internet dan lain-lain. Mereka buang waktu tanpa sadar bahwa mereka telah disembelih oleh waktu. Sehingga orang Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu laksana pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Bila engkau tidak menggunakannya, ia akan memotong usia Anda. Kerugian ini tentu saja bagi mereka yang bersantai-santai, sebab Allah kemudian memberikan pengecualian kepada sekelompok orang yang lain dengan firman yang tegas, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, pengecualian ini para jamaah yang dirahmati Allah diberikan kepada kelompok orang yang beriman. Allah memberikan satu prasyarat tentang kelompok ini, yaitu mereka yang berbuat baik, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Atau dengan kata lain, seseorang yang mengaku beriman tidak cukup dengan hanya mengakui bahwa dia beriman. Tidak cukup hanya mendeklarasikan dirinya, mendeklarasikan secara lisan bahwa dirinya beriman. Namun dibutuhkan satu bukti berupa tindakan nyata yang berupa amal soleh dan kesediaan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja masih banyak hal yang harus kita maknai dari ayat ini. Dan ayat ini, kata para ulama, adalah ayat yang kata para ulama membutuhkan pemahaman yang
sangat luar biasa upaya kita. Bahkan ketika kita mengungkap rahasia surat Al-Asr, banyak hal yang bisa kita pahami dari surat ini. Surat ini memang pendek, dan surat ini mengandung pelajaran yang sangat berharga. Ada dua pesan yang disampaikan dalam surat ini kepada kita. Yang pertama, kita diingatkan tentang arti pentingnya waktu. Yang kedua, pada hakikatnya manusia itu tergolong rugi kecuali kalau orang itu memiliki 4 sifat yang melekat pada dirinya. Iman, amal soleh, berpesan untuk selalu ada dalam kebenaran, dan berwasiat sabar. Siapapun orang yang telah memiliki atau telah disebut sebagai orang yang telah memiliki 4 sifat itu, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kita akan berpikir lebih lanjut. Bagaimana kita sekarang ini? Saya selalu mengatakan bahwa banyak orang yang tidak sadar bahwa ketika kita itu mencoba untuk memanfaatkan waktu, banyak di antara kita itu yang betul-betul merugi karena kita tidak mampu memanage waktu. Kita menjadi orang yang justru terlena karena ada waktu yang ada di antara kita. Dulu pernah saya diajak berbicara di sebuah forum Muhammadiyah. Saya pernah ditanya, apakah benar Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat sering mengajarkan tafsir surat Al-Asr kepada murid-muridnya, bahkan kata orang lebih sering daripada surat Al-Ma'un? Pertanyaan itu pun saya jawab, sepengetahuan saya, itulah informasi yang pernah saya peroleh dari para guru saya. Dan saya pun sangat senang mengajarkan tafsir Al-Asr ini kepada siapapun, termasuk pada diri saya, di dalam pengajian-pengajian saya maupun dalam pertemuan saya, di samping surat Al-Ma'un. Berkali-kali saya katakan kepada para jamaah saya bahwa dalam ajaran Islam diajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya waktu. Bahkan banyak di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran yang diawali oleh peringatan tentang waktu, antara lain surat Al-Asr ini. Dan menurut pendapat saya menunjukkan bahwa waktu itu sangat penting. Kalau orang Barat mengatakan time is money, kita umat Islam juga memiliki ada qiyam yang tidak kalah berbobot. Waktu adalah ibadah. Tiada waktu tanpa ibadah. Itulah yang selalu saya katakan kepada para jamaah saya. Jika kita telah kehilangan waktu, bukan hanya sekadar uang yang hilang, tetapi juga kesempatan untuk beribadah, tidak akan pernah kembali lagi. Kita tidak akan pernah bisa meraih masa lalu kita, walaupun sekejap. Kita hanya akan bisa berbuat sesuatu saat ini untuk kepentingan masa depan kita. Dan masa depan yang jelas-jelas harus kita raih adalah masa depan kita di akhirat kelak, di samping masa depan kita di dunia ini, yang terus harus kita bayangkan akan menjadi yang terbaik untuk kita, karena kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik di masa sekarang. Ingat, waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Dan saya selalu berharap semoga apa yang saya katakan di dalam kajian tafsir surat Al-Asr yang berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa forum kajian bisa mengingatkan minimal kepada diri saya tentang arti penting waktu, sehingga kita tidak akan pernah menyanyiakannya sekejap pun. Al-Quran adalah kalam Allah yang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk jalan yang lurus bagi umat manusia. Sehingga semua ayat Al-Quran termasuk surat Al-Asr itu memiliki kedudukan, punya kedudukan dan fungsi yang agung, terkandung di dalam makna-makna yang sangat berharga bagi siapa saja yang mau bertadabbur, memahami dengan seksama. Sehingga ketika Imam Syafi'i mengatakan lau tadabbar nasu hadhihi suwar, atau tadabbar nasu hadhihi surah lawasi'athum, sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surat ini, niscaya surat ini akan mencukupkan baginya. Inilah yang bisa saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, antara lain ketika saya membaca Tafsir Ibnu Katsir pada juz 8 halaman 478. Bahkan satu saat Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa perkataan Imam Syafi'i itu adalah tepat karena Allah telah menginformasikan
bahwa semua manusia dalam keadaan merugi kecuali siapapun yang beriman dan beramal soleh. Dan ketika bersama dengan yang lainnya, saling berwasiat pada jalan yang hak dan saling berwasiat di atas kesabaran. Inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, juz 28 halaman 152. Para jamaah yang dirahmati Allah. Pada rangkaian ayat ini, saya selalu mengatakan, seperti yang juga dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihi makathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu senggang. Kita seringkali merasa tenang-tenang dalam keadaan sehat, sehingga dalam keadaan lapang pun kita merasa tidak punya sesuatu yang harus kita kerjakan. Begitu kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mengerjakan sesuatu, baru kita menyesal. La fi khusr. Kita berada dalam kerugian. Semua manusia akan rugi kecuali mereka berada dalam keimanan yang kuat dan membuktikan imannya ke dalam amal saleh, dan pada saat berinteraksi dengan siapapun selalu punya kesadaran untuk bertawasi, untuk selalu berada dalam kebenaran dan penuh kesabaran. Dan pada saatnya ketika kita itu benar-benar bisa berbuat sesuatu yang terbaik sesuai dengan pesan Allah yang ada di dalam ayat ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang betul-betul beruntung. Para jamaah yang rahmati Allah, saya berharap setelah membaca dan merenungkan isi surat Al-Asr ini, kita bisa menyadari arti penting waktu dan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan menjadi orang yang beruntung dengan waktu yang telah disediakan oleh Allah kepada diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.